Sore itu suasana kabut tebal dan dingin di jalur pendakian Gunung Slamet jalur Gunung Malang Purbalingga terasa berbeda. Suasana yang biasa hanya dipenuhi sunyi, kini mendadak ramai. Masyarakat desa setempat berbondong-bondong datang ke lokasi tersebut hanya untuk menyaksikan dan menyambut jenazah Syafiq Ridhan Ali Razhan yang selama ini hilang di Gunung Slamet. Namun siapa sangka, di balik suasana yang ramai tersebut justru tersimpan kisah seorang ayah yang selama 15 ini hari tak pernah berhenti berharap. Ia adalah Dhani Rusman, ayah Syafiq, pendaki asal Magelang yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet yang memilih merawat duka dengan doa, ikhtiar, dan keikhlasan. Dhani bercerita, Syafiq bukanlah pendaki berpengalaman. Gunung Andong mulanya menjadi pendakian pertamanya, sebelum akhirnya Gunung Slamet menjadi gunung kedua dan terakhir yang ia daki. Bahkan, awal kepergiannya pun tak sepenuhnya direncanakan. Syafiq awalnya pamit ke Gunung Sumbing, tutur Dhani, mengenang cerita sang anak, Kamis, 15 Januari 2026. Namun entah karena keinginan spontan atau perubahan rencana di perjalanan, ia mengatakan Syafiq justru berbelok ke Gunung Slamet. Kepada ibunya, Syafiq sempat mengirimkan pesan yang kini menjadi kenangan paling pilu. "Duh bun, aku kok kesasar ke Gunung Slamet," tulis Syafiq. Pesan singkat itu rupanya menjadi isyarat terakhir bahwa langkah anaknya tengah berada di jalur yang tak ia rencanakan sebelumnya. Meskipun demikian, bagi Dhani peristiwa ini menjadi pengingat penting, tak hanya untuk keluarganya, tetapi juga bagi siapapun yang hendak mendaki gunung. Ini jadi pembelajaran buat kita semua. Mendaki itu harus betul-betul dengan izin dan restu orang tua. Jangan sampai terulang, ujarnya lirih. Ia berharap Syafiq menjadi anak terakhir yang harus pergi dengan cara seperti ini. Adapun, selama 15 hari pencarian, Dhani dan keluarga tak tinggal diam. Doa tak pernah putus, ikhtiar terus dilakukan. Ia mengingat hari pertama menyusuri informasi di internet hingga mendatangi basecamp demi basecamp, saat anaknya mendadak hilang kabar hingga akhirnya sempat dinyatakan hilang. Segala macam cara kami lakukan. Tapi mungkin Allah saat itu belum menunjukkan kekuasaannya. Alhamdulillah Allah menunjukkan jalan sehingga Syafiq bisa ketemu, katanya. Meskipun merasa terpukul, ucapan syukur justru mengiringi kabar duka tersebut. Dhani menyampaikan terima kasih mendalam kepada tim SAR gabungan, relawan, serta warga desa Cilekatakan yang saat itu tanpa pamrih ikut membantu pencarian. Mereka luar biasa. Naik turun gunung siang malam, hujan badai, tanpa pandang bulu. Semua ikhlas membantu mencari anak kami, katanya. Dengan keikhlasan penuh, keluarga memutuskan tidak melakukan otopsi. Bagi Dhani, Syafiq telah pergi karena musibah dan kecelakaan murni. Kami hanya ingin tahu perkiraan waktu meninggalnya anak kami, supaya bisa menentukan hari tahlil. Itu saja, jelasnya. Selain itu, ia juga menanggapi isu yang sempat beredar terkait keterangan Himawan, sahabat Syafiq sejak SMP, yang dinilai memiliki keterangan kronologi yang janggal. Ia mengatakan, memilih menutup pintu prasangka. Saya sudah ikhlas. Saya tidak mengaitkan ini dengan siapapun. Himawan sahabat Ali, saya anggap juga anak saya sendiri, tegasnya. Kini, keikhlasan pun menjadi penutup dari perjalanan panjang pencarian. Bagi Dhani Rusman, Syafiq telah kembali bukan hanya dari gunung, tetapi ke pangkuan Sang Pencipta. Dokter telah mengungkap hasil visum jenazah Syafiq Ridhan Ali Razhan, 18, pendaki asal Magelang yang hilang dan ditemukan tewas di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Jenazah Syafiq sendiri telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan melalui jalur Gunung Malang dan tiba di rumah sakit pada pukul 15.50 WIB, Kamis,
15 Januari 2026. Dr. Gunawan, salah satu dokter forensik RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yang melakukan visum terhadap Syafiq, memaparkan hasil pemeriksaan luar secara rinci. Hari ini pemeriksaan yang kami lakukan adalah visum luar. Dari identifikasi awal, korban berjenis kelamin laki-laki, ujarnya. Ia mengungkapkan, dari kepala hingga ujung kaki, kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Bahkan, ditemukan belatung yang telah mengerumuni tubuh korban. Belatung terpanjang yang kami ukur mencapai sekitar 1,5 cm. Dari pemeriksaan kepala tidak ditemukan jejas atau tanda kekerasan. Begitu juga di leher, dada, maupun perut, tidak ditemukan tanda penganiayaan atau kekerasan, katanya. Namun, saat melakukan pemeriksaan pada anggota gerak, tim medis menemukan luka pada bagian paha kiri. Pada ekstremitas bawah kiri ditemukan luka berukuran sekitar 6 cm x 5 cm. Di lokasi luka tersebut terdapat tanda-tanda patah tulang paha kiri. Secara visual terlihat adanya deformitas atau perubahan bentuk bila dibandingkan dengan kaki kanan, dan saat diraba memang terdapat tanda patah tulang, jelasnya. Terkait estimasi waktu kematian, Dr. Gunawan menyebut korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 15 hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 15 hari, dilihat dari kondisi jenazah dan keberadaan belatung, ungkapnya. Meski ditemukan patah tulang, Dr. Gunawan menegaskan, pihaknya tidak dapat memastikan penyebab kematian, apakah akibat jatuh atau sebab lainnya, karena pemeriksaan yang dilakukan hanya pemeriksaan luar saja. Untuk penyebab pasti kami tidak bisa menyimpulkan, karena ini hanya pemeriksaan luar. Namun dari hasil visum luar ini memang tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan, tegasnya. Dengan hasil tersebut, proses penanganan jenazah Syafiq Ridan Ali Razan pun memasuki tahap akhir. Jenazah kini telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Proses ini pun sekaligus mengakhiri pencarian panjang yang sempat menyita perhatian publik dan mengundang empati luas dari masyarakat. Rifal Altaf adalah anak indigo yang sebelumnya viral karena membantu tim SAR menemukan korban longsor di Cilacap dan Banjarnegara. Rifal Altaf turut membantu mencari Syafiq Ali, pendaki yang hilang sejak Senin, 29 Desember 2025, di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Operasi pencarian sebenarnya resmi ditutup pada 7 Januari 2026, tetapi sejumlah relawan tetap bergerak secara mandiri melakukan pencarian bergilir dengan sistem shifting, menyisir jalur-jalur yang sulit dijangkau. Pada Sabtu, 10 Januari 2026, pencarian sempat melibatkan Rifal Altaf. Namun, kehadiran Rifal memicu perdebatan publik tentang penggunaan intuisi supranatural dalam operasi pencarian darurat. Bersama 8 relawan, Rifal Altaf bergerak menuju pos 5 sekira pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Mereka mencoba menembus kabut tebal dan medan terjal untuk melanjutkan pencarian. Meski hasil pencarian saat itu belum membuahkan hasil, keterlibatan Rifal menjadi sorotan tersendiri di tengah upaya menemukan Syafiq. Relawan lain menuturkan, lokasi penemuan Syafiq Ali sebenarnya sudah pernah disisir sebelumnya. Akan tetapi, cuaca buruk dan jarak pandang terbatas membuat pencarian nihil. Barulah pada Rabu, 14 Januari 2026, titik terang muncul ketika tim relawan independen akhirnya menemukan Syafiq di jurang berbatu kawasan Pos 9, Watu Langgar. Sosok orang tua Rifal justru membuat penasaran netizen. Tak sedikit yang menyebut bahwa orang tua Rifal berpenampilan rapih. Terima kasih ibu dan ayahnya Rifal yang baik hati, kata netizen. Ortunya, Rifal, kelihatan rapih banget, timpal warganet Hanami. Ortunya kayak orang berada ya, ucap netizen lain.
Mas Opik dan Bak Junior orang tua paling the best, kata akun Ajeng Trishop. Hebat ya orang tuanya, demi kebaikan dia rela anaknya bantu orang-orang padahal beresiko, tulis warganet. Bapak ibunya rival Altaf cakep dan rapih, tulis netizen K_ia.